Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Milda Suciningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dengan NIM 1211726202240 dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang studi ekonomi. Pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, saya akan melakukan praktik uji kinerja di SMA Swasta Purnayuda dengan mata pelajaran ekonomi dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 10. Ini adalah KTP saya. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Baik? Ada yang galau? Nah. Oke, alhamdulillah kita sekarang sudah fokus karena kalian sudah baik dan bersemangat. Oke, sebelum itu Ibu ingin menanya siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah kita sudah hadir semua. Semangat untuk belajar hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin mengajak kalian untuk duduk dulu dengan tenang. Sudah duduk dengan tenang? Oke, ikuti gerakan yang Ibu bilang ya, Nak. Oke, sekarang tarik napas, pejamkan matanya. Sudah? Keluarkan secara perlahan dari hidung. Oke, terima kasih banyak sudah selesai. Ini Ibu lakukan supaya kalian fokus dan menenangkan diri untuk belajar hari ini. Oke, sebelum itu agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan belajar kita hari ini. Siapa ketua kelasnya? Tolong pimpin doanya, Nak. Siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma wajudni faman amin. Doa selesai. Pada dua hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku. Oke, sudah. Sekarang Ibu ingin kalian berdiri dulu semua. Berdiri. Oke, sudah. Lihat seragamnya, Nak. Apakah sudah rapi? Sudah masuk, Bah? Masukkan dulu bajunya. Iya, dimasukkan dulu. Yang belum rapi dimasukkan bajunya. Oke, sudah. Lihat lingkungan sekitarnya, Nak. Ada sampah tidak? Tidak. Kalau tidak ada sampahnya, sekarang jangan duduk dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau pimpin doanya? Pimpin lagunya? Siapa yang mau pimpin lagunya, Nak? Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta antusiasme belajar kita hari ini. Oke, pada Raisa pimpin lagunya. Ya. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mempelajari tentang materi hari ini, Ibu ingin ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini, anak-anakku. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Nanti Ibu bilang kan? Semangat. Semangat. Oke, bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, tepuk semangat.
Oke, kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum belajar hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang materi minggu lalu. Tentang materi minggu? Ada yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Ayo, Ya, apa itu, Bang? kebutuhan manusia. Oke, betul, kebutuhan manusia. Jadi apa pengertian kebutuhan manusia, Dek? Saya, Bu. Iya, apa itu, Kak? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk mereka berdua tadi, dah. Oke, tepuk tangan untuk mereka semua. Betul sekali. Jadi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemarin kebutuhan manusia itu dibagi menjadi beberapa jenis? Bu, Ya, tiga, Bu. betul. Apa saja ketiga jenis itu, Nak? Kebutuhan primer, Iya, kebutuhan sekunder, betul. Kebutuhan sekunder, primer, dan sekunder dan terus? tersier. Oke, dan tersier. Betul sekali. Kebutuhan itu manusia dibagi menjadi tiga jenis, kebutuhan tersier, sekunder, dan juga primer. Jadi Ibu ingin menanyakan kebutuhan pertama itu tentang kebutuhan primer. Ada yang bisa memberikan Ibu contoh, apa itu kebutuhan primer? Contohnya apa saja, Nak? Makan dan minum. Iya, makan dan minum. Makan dan tempat tinggal. Pakaian dan tempat tinggal, betul sekali. Oke, Nak, kebutuhan primer sudah kalian ketahui. Sekarang kebutuhan sekunder. Iya, Abang, apa itu? Contohnya televisi. Iya, televisi. Penggenggam, Iya. belajar, Heeh. Oke, sekarang kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier? Iya, Kakak? Mewah, Iya, mobil mewah, perhiasan mahal, rumah mewah, rumah mewah. dan barang bermerek dengan harga tinggi. Oke, dan barang bermerek dengan harga tinggi. Oke, terima kasih anak-anakku. Kalian sudah tahu apa itu kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan, seperti tadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama, baru kebutuhan sekunder, setelah kebutuhan primer terpenuhi, lalu kebutuhan sekunder. Habis kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, barulah kebutuhan kemewahan, yaitu kebutuhan tersier. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui tentang materi kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang akan datang. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberikan pertanyaan pematik dulu kepada kalian ya. Pertanyaannya begini. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana barang yang kita beli ini bisa ada di warung? Iya, Abang apa? barang yang tidak dibeli warung berasal dari petani, nelayan, dan pekerja lainnya. Barang tersebut kemudian dibawa atau dijual oleh pedagang sampai ke warung sehingga tidak bisa membelinya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi karena ada pekerja di dalamnya kan, Nak? Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya tentang pertanyaan pematik lagi. Jadi Ibu ingin bertanya, mengapa ada orang yang bekerja sebagai petani, berdagang, dan juga ada yang menjadi pembelinya? Apa sih hubungan antara mereka, Nak? Ada yang bisa menjawab? Iya? Karena setiap orang memiliki pekerjaan dan kebutuhan yang berbeda. Petani menghasilkan barang, Iya. pedagang menjual atau menyalurkan barang, sedangkan pembeli membeli dan menggunakan barang tersebut. Mereka saling terhubungan karena hasil dari satu kegiatan dibutuhkan oleh kegiatan lainnya. Oke, betul sekali. Jadi mereka saling berhubungan. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu ingin bertanya satu lagi nih. Nah, misalnya kalau di lingkungan sekitar kalian nih ada usaha kecil yang tiba-tiba redup atau sepi pembeli. Ibu ingin tanya, apa usaha yang kalian agar usaha itu bisa berkembang lagi? Iya? Menurut saya, pemilik usaha bisa membuat promosi, Iya. memberikan harga yang menarik, meningkatkan kualitas barang atau pelayanan, dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya
agar lebih banyak orang tertarik membeli. Betul sekali, dengan cara seperti itulah ada tadi promosi dan lain sebagainya. Itu kita lakukan agar penjual itu semakin meningkat dan tidak menurun atau mengalami kebangkrutan. Oke anak-anakku, dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan materi sebelumnya ada hubungan tentang materi ini. Sebelum itu Ibu akan sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Baru melalui penjelasan media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis pelaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Baru yang ketiga itu ada melalui studi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat dengan baik dan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar tercapai pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, Ibu ingin melihatkan kalian tentang tayangan video distribusi dan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum itu Ibu ingin kalian menonton dan memperhatikan apa yang ada di dalam video ini. Nanti Ibu akan tanya apa saja yang ada di dalam video ini nanti. Kalian boleh keluarkan bukunya. Ya, boleh dicatat apa yang ada di dalam video nanti. Ibu akan tanya di kalian. Sekarang kita akan menyaksikan video tersebut. Oke, kita akan menyaksikan bersama. Nanti Ibu akan bertanya ya nak, mana produksi, mana distribusi dan konsumsi. Kalian lihat dan kalian cermati ya nak. Ini, wow. Lagi bang, biar terlihat dengan jelas. Oke anak-anakku, video sudah kita saksikan dan kalian sudah melihat apa saja yang ada di dalam video tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya, kegiatan pertama yang kalian lihat dalam video itu kegiatan ngapain nak? Betul, nelayan menangkap ikan, betul sekali. Baru habis ditangkap ikannya dibawa kemana? Pabrik. Betul, dibawa ke pabrik, diolah kan nak? Jadi itu disebut dengan Produksi. iya betul, produksi. Itu disebut dengan produksi karena dia mengambil dan mengelolanya. Habis itu tadi kan kalian melihat ada supir mengantar barang, jadinya kan nak?
ke pedagang kan, itu disebut dengan Distribusi. iya, betul, distribusi karena dia menyalurkan barang tersebut. Lalu kalian di situ ada melihat orang ngapain? Habis membeli makanan, orang itu ngapain? Dimakan dulu. Betul, memakan atau membeli tadi itu disebut dengan Konsumsi. betul sekali, konsumsi. Jadi karena kalian sudah mengetahui apa yang ada di dalam video, ini berkaitan tentang kegiatan ekonomi yaitu distribusi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi dari PowerPoint. Mohon kalian perhatikan dan lihat tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama itu tentang apa itu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tujuannya yaitu memproduksi, mendistribusikan, mengkonsumsi barang atau jasa. Oke, selanjutnya di sini ada yang pertama tentang produksi. Produksi itu adalah awal dari segalanya. Kenapa Ibu bilang awal dari segalanya? Kalian bayangkan seorang petani di desa. Ia menanam padi, merawatnya, lalu memanennya. Itu adalah kegiatan produksi, yaitu membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Jadi bukan hanya petani ya, Nak. Banyak lagi yang disebut dengan produksi. Ada dia disebut dengan pengrajin rotan, nelayan seperti yang di video tadi, dan pabrik sepatu juga termasuk produsen. Karena mereka melakukan atau menghasilkan sesuatu disebut dengan produksi. Oke, lanjut. Materi berikutnya tentang distribusi. Distribusi ini adalah dia menghubungkan antara produsen dan konsumen. Jadi distribusi ini berperan penting ya, Nak. Karena setelah padi dipanen, bagaimana caranya bisa sampai ke kita itu atau ke penjual itu dengan cara, disinilah distributor berperan. Mereka mengantar hasil produksi ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Jadi distribusi itu disebut juga dengan distributor. Distributor ini bisa berupa pedagang. Kalian tadi melihat supir truk, ya kan? Baru ada kurir online, bahkan warung di dekat rumah kita atau ke kedai. Oke, lanjut. Materi berikutnya tentang konsumen. Kegiatan ekonomi tentang konsumen. Konsumen ini adalah biasanya itu kita dikatakan sebagai konsumen karena kita menggunakan barang atau jasa. Nah, kalian pasti pernah membeli makanan. Kalian pernah membeli makanan? Pernah kan? Jadi kalian itu disebut dengan konsumen. Jadi konsumen ini disebut dengan konsumsi. Konsumsi adalah saat kita menggunakan atau memakai hasil produksi, baik barang seperti makanan maupun jasa, seperti naik ojek online itu disebut dengan konsumen. Oke, lanjut. Oke, jadi anak-anakku, jenis-jenis dari aktivitas kegiatan ekonomi di sekitar kita itu banyak sekali. Bahkan kita setiap hari melakukannya. Seperti kalian bisa melihat aktivitas langsungnya seperti petani dan pekebun. Ada juga pertambangan, perikanan, dan peternakan. Baru ada pedagang dan jasa, serta yang terakhir ada industri dan kerajinan. Oke, materi selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang terlibat itu adalah pelakunya. Pelakunya di sini adalah keluarga. Keluarga itu bisa disebut dengan produsen, bisa juga disebut dengan konsumen. Kenapa? Karena produsen itu seperti kalau di keluarga itu orang tua kita ada yang bertani. Jadi kalau di keluarga itu juga bisa disebut dengan konsumen karena keluarga itu bisa saja memakai atau memakan makanan, disebut dengan konsumen. Baru yang kedua itu adalah perusahaan. Perusahaan itu produsen karena mereka seperti yang di pabrik tadi. Mereka mengelola barang atau jasa. Baru ada pemerintah. Pemerintah ini mengatur dan mengawasi
Baru yang terakhir ada luar negeri. Luar negeri ini mereka melakukannya lewat ekspor dan impor. Oke, selanjut. Baru. Nah, kalian pasti penasaran. Apa sih itu dampak ekonomi terhadap lingkungan? Jadi anak-anakku sekalian, kegiatan ekonomi itu memang penting, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan kita. Jadi contoh baiknya yaitu bertani organik, hemat air, dan menanam kembali pohon. Sedangkan contoh buruknya yaitu menebang pohon liar dan membuang sampah ke limbah atau ke sungai. Oke, anak-anakku, materi di PPT sudah kita jelaskan dan sudah kita pahami. Sekarang Ibu ingin membuat tugas untuk kalian. Tugasnya tentang diskusi kelompok. Kemarin kan Ibu sudah membuat kelompok kan? Minggu lalu Ibu sudah membuat kelompok. Berapa kelompok, Nak? 1 kelompok 3 orang. Iya, kita ada berapa kelompok sekarang? 4. Betul sekali, kita ada 4 kelompok. Oke, Ibu akan membagikan tugas. Kalian harap berdiskusi agar Ibu ingin melihat apakah kalian sudah bisa belum menyimpulkan tentang materi hari ini. Jadi Ibu ingin memberikan kalian tugas diskusi bersama dengan kelompok. Habis itu nanti kita akan melakukan presentasi. Oke, ini kelompok 1 kan? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Oke, ini kelompok 3 kan? Oke. Dan ini kelompok 4. Oke, anak-anakku, itu sudah Ibu bagi. Nah, kalian itu mengerjakannya dengan bahan ajar Ibu ini. Nah, kamu tadi kelompok 1 tentang produksi kan? Oke. Kelompok 2 tentang Iya, kamu bisa menjawabnya lewat buku bisa, dari sini juga bisa. Nah, jadi kakak ini tentang kegiatan konsumsi. Jawabnya bisa dari sini ya, Nak, dari bahan ajar Ibu ini. Bisa juga dari buku paket ya, Nak. Iya. Jadi kalian bisa melihat ketiganya. Karena kalian membahas tentang studi kasus dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, anak-anakku, kerjakan dari sekarang. Waktunya sekitar 20 menit. Yang kurang paham bisa tanyakan Ibu ya. Oke, kerjakan, Nak. Berdiskusi. Ini nanti kamu bisa jawab dari sini. Ini Ibu berikan modul ajar untuk kamu. Agar kamu paham. Iya. Oke. Yang kurang paham bisa tanyain Ibu ya. Yang kurang paham. Atau ada yang kurang paham bisa tanya. Iya, berdiskusi, Nak. Iya. Betul. Hah? Enggak, Nak. Ini modul ajar Ibu, Nak. Bahan ajar kita hari ini. Jadi distribusi ini kamu bisa lihat distribusi ini apa sih? Nah, di sini inilah kamu nanti bisa jawab pertanyaan kamu yang ini. Jadi distribusi itu adalah menyalurkan barang atau jasa. Seperti itu ya, Nak. Oke, kerjakan, saling berdiskusi, Nak. Iya. Oke. Mana buku kamu, Nak? Buku paket kamu? Ada di buku paket. Ya, keluarkan saja bukunya, nggak apa-apa. Keluarkan bukunya, Bang. Iya. Iya, betul, Nak. Ini nanti kamu jawab. Ini kan soalnya. Ya, ini kan soalnya. Ya kan? Iya, pertanyaan. Nanti baru dijawab. Iya, enggak. Semuanya kita yang baca. Kalau kelompok kita semuanya yang baca ya, Nak. Ya, nanti kamu bagi, makanya diskusikan sama kelompok kamu, oke? Oke? Diskusikan sama kelompok kamu. Diskusikan, Kak. Iya, ya buka bukunya, Bang. Iya.
Ditulis Kak, iya ditulis. Oke, ada kak penamu Bang? Iya, ditulis Bang, ditulis. Jadi dilihat tentang tugas ini. Dilihat apa saja yang ada di tugas ini, Nak. Dilihat, didiskusikan. Iya. Diskusikan apa saja kegiatan yang ada di dalam lembar jawaban tersebut. Ya, iya betul sekali. Memang seperti ini, Nak. Iya, jadi ini jawabannya. Iya, ini nanti soalnya kan. Nah, iya di sini jawabannya. Nanti kamu bagi nih, bagi siapa aja yang mau presentasi ke depan, oke? Sejauh ini ada yang tidak mengerti, Nak? Sudah mengerti? Oke. Sudah mengerti, Nak? Enggak, ini enggak usah. Ini untuk akhir dari apa kita nanti. Ini Nak bahan kita. Misalnya kalian belum mengerti tuh apa tadi konsumsi, dari sini kalian bisa mencari jawabannya. Oke, berdiskusi Nak, berdiskusi. Iya, nanti tulis di situ siapa yang bagian menulis ini, Nak? Oke, Kakak ya? Oke. Iya, tulis Kak. Betul. Berdiskusi, Bang, berdiskusi. Betul sekali, diskusi. Ya, dekat aja nggak apa-apa. Dekat. Nah, biarkan kakaknya yang dekat. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Oke, ada yang tidak paham, Nak? Paham semua? Masya Allah. Oke. Iya Bang, betul. Betul. Iya, dekat aja nggak apa-apa, dekat. Mau diskusi, namanya diskusi kan? Iya, nggak apa-apa, dekat sini. Dekat nih Bang, Abang. Sini. Nah, dekat, mantap. Aja, iya. Berdiskusi. Semangat Ibu lihat kalian berdiskusi, Nak. Iya. Paham? Iya, Nak. Apa itu, Nak? Jadi ini, Nak, ini apa? Yang ini kan ini Ibu tadi kasih tugas. Jadi ini namanya bahan ajar. Di sini kalian nanti bisa tahu jawabannya, bisa kalian tahu, bisa kalian cari. Apa sih itu konsumsi? Apa sih itu distribusi? Apa sih itu produksi? Oke? Oke, di buku paket juga ada, Nak. Iya. Iya, Nak. Ada yang kurang paham, Nak? Bisa ditanyakan ya? Sudah paham? Iya, sudah paham kan, Nak? Bagus sekali. Ada yang kurang paham, Nak? Bisa ditanyakan? Iya. Nanti tunggu 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ada yang kurang paham, Nak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Enggak, ini untuk bahan ajar aja, Nak. Yang ini dia. Iya. Ke depan kita. Enggak apa-apa, sebentar aja. Oke? Bagus. Iya, seperti itu, Nak. Iya, bagus. Hah? Ini bagus kok. Iya, bagus, Abang. Iya, mana pena Abang, Bang? Iya. Boleh berdiskusi. Diskusikan nih, misalnya Abang ini nyari jawaban nomor 1. Udah bagus kok, udah keren. Terbaik. Kalian ada yang tidak paham, Nak? Oke. Masih banyak lagi waktunya. Masih banyak lagi waktunya ya, Nak. Dipahami, dilihat tentang materi kita hari ini. Yang kurang paham boleh tanyakan Ibu ya, Nak.
Oke. Yang mana nih tadi nih? Iya, betul. Betul, ini betul ini, Nak. Betul sekali. Iya. Oke, iya. Oke, Bang. Bagus sekali. Iya, betul. Iya, misalnya nanti abang nyari nomor 1 kan. Nanti misalnya itu yang tadi tuh nanti kamu konfirmasikan yang mana nih kamu yang baca. Aku nomor ini ya, gitu ya, oke? Oke, nanti habis ini kita presentasi ke depan ya, Nak. Nah, makanya kamu diskusikan dulu. Nah. Ya ini bagus kali ini, keren ini. Memang jawabannya ini. Iya, Nak. Iya. Iya. Misalnya kelompok 1 yang maju, kamu kelompok berapa? Iya. Nanti kamu. Iya, itu nanti kalian di sini. Kalau orang itu bertanya, kalian boleh jawab kelompok berapa saja. Iya. Nanti kamu yang lain pula dari sini karena ini kan punya kamu. Nah, ini kamu boleh yang lain gitu, oke? Bagus kok. Kalian udah bisa berdiskusi kok, Nak. Iya. Wih, bagus sekali. Iya, jadi kamu udah mengerti kan, Nak? Udah, Bu. Iya, kayak gini pas. Itu namanya menyalurkan barang. Iya, kamu kelompok 2 kan? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Iya. Itu namanya di pabrik ini ngelola dia kan. Iya, dia memproduksi, distribusi dan lain sebagainya. Iya, oke, betul, Nak. Iya, ini betul ini. Iya, seperti ini memang. Kamu lucu sekali. Iya, kerjakan aja, Nak. Oke. Iya. Iya, nanti ini mana tahu nih kan, ini abang bagian, kalian kan bertiga, misalnya abang nanti 2. Nah, abang nanti misalnya 2, abang ini 2 yang jawab, baru yang terakhir 1, abang ini. Bergantian ya. Misalnya gitu. Oke, sebentar lagi kita akan presentasi. Harap pastikan kembali jawabannya jika sudah siap ya, Nak. Betul, iya. Betul ini. Iya, beginilah bagus kok. Iya, bagus, Nak. Oke, bagus sekali. Iya kayak gini, Nak, betul. Ya, kalian sudah paham ya apa itu. Kalian kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3 tentang konsumsi. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Iya, nanti kalian gini kan, Nak. Lihat dulu. Nah, ini kan Ibu kasih tugas nih. Tugasnya kan ini. Ini. Ini dia. Nanti ini soalnya nanti kalian jawab. Jawabannya nih. Oke? Nanti kalian bilang nih, nanti abang yang nomor 1, 2 ya. Nanti aku yang ini ya, Bang.
Temennya yang ini gitu. Kalian bagi, kalian bertiga nih, nanti bacanya dua-dua. Nomor 1 sama nomor 2 kakak, nomor 3, 4 abang, 5, 6 nanti abang ini, ya. Oke, siapkan dulu. Udah dikit lagi tuh. Iya betul sekali. Nggak bisa. Iya betul nak. Iya. Iya memang kayak gitu jawabannya nak. Oke bagus. Iya. Ya ini kakak ini pun bagus jawabannya. Udah betul sekali nih. Iya. Iya bagus. Oke diskusikan bareng temennya. Oke ada yang kurang paham? Bang? Ada yang kurang paham? Anakku? Paham semua kan? Alhamdulillah. Yang tidak paham jangan sungkan untuk bertanya ya nak. Boleh bertanya aja. Ini kayak orang kemarin. Masih banyak lagi waktunya. Diskusikan sama temennya. Diskusikan. Ini mau apa ya? Ini kan. Oke, bagus. Iya, nak, memang begitu nak. Iya. Ada yang kurang paham nak? Paham semua? Iya. Sudah paham kan? Udah, alhamdulillah paham kan? Iya betul sekali.
Ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya, Nak? Iya. Oke, udah sampai mana, Bang? Iya, pastikan lagi, nah, pastikan lagi. Pastikan lagi jawabannya. Iya, betul sekali. Iya, udah ada yang tidak paham, Nak? Sudah paham semua? Paham, alhamdulillah. Sudah paham, Bang? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Oke, bentar lagi waktunya, Nak. Tolong pastikan kembali jawaban kalian ya, Nak. Bentar lagi kita Oke, bentar lagi kita presentasi. Iya, diskusikan, Nak, diskusikan. Oke, diskusikan. Iya. Buku pakai juga ada di bahan Ibu ajar tadi juga ada. Kalian bisa paham dapatkan jawabannya dari situ ya, Nak. Oke, udah bagus kok itu. Nah, 10 menit lagi ya, Nak. 10 menit lagi kita akan melakukan presentasi. Harap dipastikan lagi jawabannya. Bagi siapa kelompoknya sudah dibagi yang mau maju? Nomor siapa? Nomor 1 kamu nih, gitu ya. Diskusi dulu, diskusi. Nanti nomor 2 kamu, gitu ya. Oke, sudah paham kan, Bang, apa itu produksi? Sudah kan? Oke, sudah. Bagus kan? Bagus duduknya, Bang. Ya, rapat kan, Bang? Rapat kan? Iya, betul. Oke, 10 menit lagi kita presentasi. Adakah soalnya yang sulit, Nak? Paham semua? Iya, gampang kok kan? Ada gambarnya, ada petunjuknya kan? Oke, bagus, Bang. Oke, sebentar lagi kita mau presentasi. Nanti presentasi dibagi dulu.
Oke, sebentar lagi 5 menit lagi kita presentasi ya, Nak. Pastikan kembali jawabannya sudah betul. Ya, 5 menit lagi kita presentasi. Bisa kan, Bang? Bagus sekali. Oke, berdiskusi, Nak. 5 menit lagi kita presentasi. Harap pastikan lagi jawabannya ya. Oke, wow, bagus. Yes. Oke, berdiskusi. Oke, sudah? Sudah, Nak? Oke, sudah pastikan. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 silakan maju bawa teman-temannya dan iya, silakan maju, Bang. Buka presentasinya. Oke, semangat. Iya, buka sajiannya, Bang. Iya. Oke, silakan maju. Oke. Assalam. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Oke. Tentang apa ini? Biar jelas suaranya. Oh, kami ingin mempresentasikan tentang produksi. Ya. Terus Bu. Terus Oke. Kalian ingin mempresentasikan tentang produksi. Oke. ini dibaca. Iya. Kelompok berapa kalian? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ini ketinggalan. Oke, kamu nomor berapa? Udah didiskusikan kan? Udah. Ya. Oke, silakan. Ya. Kelompok yang maju dan Kak nyawa ini. Kamu kelompok berapa tadi? kelompok 1. Kelompok 1. Tentang? Tugas kelompok. Oke. Berdasarkan. Mulai, Bang. Udah Bu. Kegiatan Produksi ini kan. Ya. 1. Berdasarkan gambar di atas termasuk kegiatan apakah? Jelaskan pengertian kegiatan tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bahan baku diolah menjadi barang yang siap digunakan atau dikonsumsi. Betul. 2. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Jawabannya adalah tujuan kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, baru. 3. Tuliskan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan tersebut. Jawabannya adalah faktor-faktor produksi meliputi sumber daya alam,
seperti tanah, air, dan bahan baku tenaga kerja, yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi modal seperti uang, mesin, gedung, dan peralatan. Oke, lanjut abang sebelahnya. Iya, gitu-gitu ya. Berikan contoh lain dari kegiatan di atas. Jawaban contoh kegiatan produksi adalah petani menanam dan menghasilkan padi, pengrajin membuat mebel dari kayu, pabrik mengolah susu menjadi keju, penjahit membuat pakaian, pengusaha membuat roti. Jawaban. Ciri-ciri kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa menggunakan bahan baku dan faktor produksi, menambahkan nilai di barang menjadi tenaga kerja, modal, dan teknologi, bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan. Ya, betul. Oke. Ada yang ingin bertanya? Itu selesai sudah kan? Ada pertanyaan? Ya. Jika sebuah pabrik memiliki bahan baku dan mesin tetapi tidak memiliki tenaga kerja, apakah kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik? Kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan baik karena tenaga kerja diperlukan untuk mengoperasikan mesin, mengolah bahan baku, dan menghasilkan barang. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Oke, bagaimana, Kak? Oke, terima kasih banyak. Silakan tutup kelompoknya. Sekian dari enggak. Bukan. Tutup aja. Oh. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih dong. Silakan duduk. Oke, jadi kelompok 1 sangat keren sekali. Mereka pandai dan bisa menjawab kan? Jadi pertanyaan tentang kakak tadi tentang pabrik ya? Ya, jadi pabrik itu mesin itu memiliki bahan baku dan mesin. Tetapi produksi itu dapat berjalan baik karena tenaga kerjanya diperlukan untuk memperoleh dan mengoperasikan mesin, mengelola bahan baku, dan menghasilkan barang. Jadi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Jadi, tenaga kerja itu sangat penting ya nak, untuk kegiatan produksi. Jadi, oke, sekarang kelompok berapa berikutnya? Oke, kelompok 2 silakan maju. Nanti kalau mau bertanya juga boleh sama kelompok ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang distribusi. Berdasarkan gambar di atas termasuk kegiatan, apakah jelaskan pengertian kegiatan tersebut? Menunjukkan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar barang dapat sampai ke tempat yang membutuhkan. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuan kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, mempermudah konsumen memperoleh barang. 3. Tuliskan jenis-jenis kegiatan tersebut dan jelaskan. Jenis-jenis distribusi adalah distribusi langsung, yaitu produsen menjual barang langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contoh, petani menjual sayur langsung kepada masyarakat. Distribusi tidak langsung, yaitu barang disalurkan melalui perantara seperti agen, distributor, pedagang besar, atau pengecer. Contoh, pabrik mengirim barang ke distributor, kemudian dijual di toko. Distribusi semi langsung, yaitu produsen
menggunakan perantara tertentu tetapi masih dapat mengawasi penyaluran barang. Contoh perusahaan menjual produk melalui agen resmi. 4. Berikut contoh lain dari kegiatan di atas. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang menjual barang di pasar, kurir mengantarkan paket kepada pembeli, distributor menyalurkan minuman ke toko, agen menjual gas kepada masyarakat, pedagang menjual barang melalui toko atau supermarket. 5. Tuliskan ciri-ciri kegiatan tersebut. Ciri-ciri kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa, menghubungkan produsen dengan konsumen, melibatkan alat transportasi atau tempat penyimpanan, dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, bertujuan agar barang tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Apa itu pertanyaannya? Kegiatan distribusi penting karena membantu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Produsen dapat menjual hasil produksinya, sedangkan konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Bagaimana, Bang? Pas. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan. Oke, sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, sangat bagus sekali. Oke, terima kasih. Kelompok 2 tadi mempresentasikan hasilnya itu tentang distribusi. Jadi yang pertanyaan tentang Abang ini tentang apa tadi Bang pertanyaannya? Mengapa kegiatan distribusi penting bagi produsen konsumen? Iya, karena proses itu distribusi ini menyalurkan. Jadi kalau nggak ada produksi, kayak mana barang itu bisa sampai? Jadi distribusi sangat penting. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Oke, silahkan maju. Iya. Bawa ini Kak. Bawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. 1. Berdasarkan gambar di atas termasuk kegiatan apakah? Jelaskan pengertian kegiatan tersebut. Jawabannya, gambar tersebut menunjukkan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. 2. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Jawabannya, tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh kepuasan, menjaga kelangsungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Jawaban, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah mendapatkan atau penghasilan, harga barang dan jasa, selera atau gaya hidup, jumlah anggota keluarga, usia, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya, iklan atau promosi. 4. Berikan contoh lain dari kegiatan di atas. Jawaban, contoh kegiatan konsumsi adalah makan dan minum, membeli pakaian dan dipakai, menggunakan kendaraan untuk pergi ke sekolah, menggunakan listrik di rumah, menggunakan jasa dokter atau transportasi. 5. Tuliskan ciri-ciri kegiatan tersebut. Jawaban, ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah menggunakan barang atau jasa, bertujuan memenuhi kebutuhan dan guna barang atau jasa berkurang atau habis, dilakukan oleh konsumen, memberikan manfaat atau kepuasan. Di sini ada yang bertanya. Ya. Apakah semua barang yang dibeli seorang termasuk kegiatan konsumsi? Tidak semua barang yang dibeli langsung termasuk kegiatan konsumsi. Barang tersebut dikatakan dikonsumsi ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh manfaat. Contohnya, membeli makanan lalu memakannya merupakan
kegiatan konsumsi. Bagaimana Kak? Sudah? Sudah oke, silakan tutup. Sampai sini presentasi kami. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Oke, terima kasih banyak. Sangat bagus. Jadi mereka mempresentasikan tentang konsumsi. Tadi pertanyaannya, Kakak, tentang apa tadi pertanyaannya? tentang konsumsi. Iya, tentang konsumsi. Pertanyaannya apa itu tadi, Kak? Kamu bertanya tentang apa tadi? Apakah semua barang yang dibeli seorang termasuk kegiatan konsumsi? Iya, jawabannya tidak semua barang yang dibeli langsung termasuk kegiatan konsumsi ya, Nak. Ada barang tersebut dikatakan konsumsi itu ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Oke, kelompok terakhir, kelompok Oke, kelompok 4 silakan maju. Oke, baik sekali. Mana pakai ini? Iya. Gak apa-apa, pegang aja. Dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jenis kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan Bu Sari dan keluarganya? Jelaskan. Jawabannya, Bu Sari dan keluarganya melakukan 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, Bu Sari mengelola tepung, telur, dan gula menjadi distribusi. Suami Bu Sari mengantarkan orang tua dan kompresi sekolah. Bu Sari juga menjual roti secara online. Konsumsi, masyarakat membeli dan mengkonsumsi roti untuk memenuhi kebutuhan. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam usaha Bu Sari? Jawaban, pelaku ekonomi yang terlibat adalah Bu Sari dan keluarga sebagai produsen atau pengusaha, dua tetangga sebagai tenaga kerja, penjual bahan baku sebagai pemasok, warung dan koperasi sekolah sebagai penyalur atau distributor, masyarakat dan siswa sebagai konsumen. Tidak, apa peran distribusi dalam usaha tersebut? Jawabannya, distribusi berperan menyalurkan roti dari Bu Sari kepada warung, koperasi sekolah dan konsumen. Dengan adanya distribusi, roti dapat sampai ke tempat orang yang membutuhkan sehingga penjualan keuntungan Bu Sari akan meningkat. Bagaimana dampak usaha Bu Sari terhadap masyarakat sekitarnya? Jawaban, usaha Bu Sari memberikan dampak positif, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga, menambah pendapat masyarakat, menyediakan makanan yang enak dan terjangkau, membantu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, meningkat kesejahteraan masyarakat. 5. Menurutmu apa yang akan jadi jika roti Bu Sari tidak dapat distribusikan ke warung atau ke sekolah? Jawaban, jika roti tidak distribusikan, penjualan akan menurun dan banyak roti mungkin tidak terjual atau menjadi rusak. Bu Sari dapat mengalami kerugian, pendapat berkurang dan konsumen akan tersulit terorder roti tersebut. 6. Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah Bu Sari dalam mengalami kegiatan ekonomi? Jawaban, saya belajar dengan kegiatan ekonomi terdiri atas produksi dan konsumsi yang saling kegiatan produksi menghasilkan barang, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Saya juga belajar usaha kecil dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam usaha roti Bu Sari? Ya, bagaimana, Nak? Bisa dijawab? Ya.
Jika kegiatan tersebut saling berkaitan, Bu Sari membuat roti sebagai kegiatan produksi. Kemudian roti disalurkan ke warung, koperasi, sekolah atau pembeli sebagai kegiatan distribusi. Setelah itu roti dibeli dan dimakan oleh masyarakat sebagai kegiatan konsumsi. Bagaimana, Bang? Oke, terima kasih banyak. Tutup dulu, Kak. Sekian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Wow, sangat bagus sekali ya, Nak. Jadi kelompok 4 mereka mempresentasikan tentang studi kasus roti Bu Sari ya, tentang memproduksi, distribusi dan konsumsi. Bagus. Tadi pertanyaan Abang ini kenapa saling berkaitan? Produksi, distribusi dan konsumsi di roti Bu Sari, karena Bu Sari tadi ada membuat itu disebut dengan produksi, baru dia menjual atau menyalurkan disebut distribusi, lalu ada pembelinya disebut dengan konsumsi, baru dia dimakan. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah Ibu ingin merefleksikan tentang kelompok kita hari ini, tentang kegiatan-kegiatan kita hari ini. Ibu ingin mengapresiasi seluruh kelompok karena telah berdiskusi dengan bagus, karena telah bekerja sama, berani bertanya, memberikan tanggapan, serta menyampaikan hasil diskusi tadi di depan. Kalian sudah berani dan percaya diri, Ibu sangat bangga. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih. Jadi anak-anakku, dari materi tadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa produksi itu adalah sesuatu kegiatan memproduksi atau mengelola ataupun menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi distribusi tadi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Lalu kelompok 3 mempresentasikan tentang konsumsi, di mana itu adalah kita yang memakainya atau menggunakannya disebut dengan konsumsi. Baru ya kelompok 4 tentang studi kasusnya. Kalian sudah mempresentasikan ke 4 kelompok dengan bagus sekali. Jadi Ibu bangga karena kalian sudah aktif mengikuti pelajaran hari ini. Dan sekarang Ibu ingin memberikan umpan balik tentang pelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, Ibu ingin memberikan umpan balik terhadap pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan ya. Kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran, kalian juga mampu mengidentifikasikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi konsumsi itu, distribusi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Baru distribusi itu tugasnya menyalurkan, konsumen tadi sebagai pembeli atau pemakai. Betul sekali anak-anakku. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kalian sekali karena sudah aktif berdiskusi, bertanya, dan memberikan tanggapan serta bekerja sama dengan baik. Selanjutnya Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi mandiri. Silakan kalian kerjakan secara mandiri ya Nak, jujur dan tanpa berdiskusi dengan temannya. Jadi soal evaluasi mandiri ini Ibu bagikan, kalian jawab saja berdasarkan pengetahuan kalian, jangan berdiskusi karena ini untuk mandiri. Ibu mau lihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, Ibu bagikan. Ibu bagikan terlebih dahulu ya Nak. Satu-satu Nak. Satu-satu, kita dapat semua. Ya. Oke, kerjakan secara mandiri ya Nak. Tidak Ibu sarankan untuk berdiskusi. Kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian. Oke? Sesuai pemahaman kalian saja. Kerjakan.
Oke, ini dikerjakannya dengan cara disilang atau dibulati jawabannya ya, Nak? Boleh? Disilang boleh. Di apa boleh? Sudah? Sudah, Nak? Itu tugas mandiri, Nak? Iya, kerjakan aja, nggak apa-apa. Kerjakan. Ya kan? Oke, dikerjakan, Nak, ya. Ibu kasih waktu sekitar sekitar berapa menit ya, Nak? Sekitar 10 menit ya, Nak. Oke, kerjakan jangan diskusi, belajar secara jujur ya, Nak, mandiri supaya Ibu lihat kalian bagaimana belajarnya. Oke, kerjakan berdasarkan pengetahuan kalian saja, Nak, tidak apa-apa. Ini tidak dipresentasikan ya, Nak, tapi dikumpul. Kalau sudah selesai nanti kita kumpul. Oke? Ya, dibaca, dipahami soal-soalnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, Nak. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang. Ya, kerjakan ya, Nak, secara mandiri. Ibu tidak menyarankan untuk berdiskusi karena ini tugasnya mandiri, betul sekali. Kerjakan aja, Nak, nggak apa-apa, disilang ya, Nak. Ya, kalau sudah nanti Ibu suruh kalian ya, kalau sudah. Buat namanya. Nanti kayak mana dong kalau kita nggak tahu namanya? Nanti punya siapa nih? Ibu jadi bingung nih. Kalau nilainya bagus nanti nggak ada namanya gimana dong? Sayang kan? Oke, kasih namanya, kelasnya, ditaruh di situ. Kan ada kolomnya kan, Nak? Ntar lagi kita kumpul ya, Nak. Jawab saja sesuai dengan pengetahuan kamu, Nak, tentang materi pembelajaran hari ini. Ya, Ibu tidak menyarankan untuk diskusi ya, Nak. Kerjakan secara mandiri saja. Ya. Iya, nama sih boleh. Nama asli, Nak. Iya, nama, pokoknya nama. Nggak apa-apa. Ini nama asli itu kan? Nggak apa-apa. Tulis nama kamu. Oke, 5 menit lagi kita kumpul. Sudahkah? Sudah jawab? Sudah kan, Nak? Ya, tunggu ya, Nak. Yang sudah siap, bentar lagi dikumpul 5 menit lagi ya. Pastikan dulu jawabannya, Nak. Udah betul apa belum? Nanti ini ada Ibu nilai loh. Tugas mandiri ini, Ibu ingin mengetahui kalian sejauh mana kalian mengetahui tentang materi hari ini. Jadi kerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Jawabannya boleh disilang, boleh dibulati ya, Nak. Oke. Oke, siapa yang sudah siap kumpul kemari, Nak? Ya, kumpul kemari. Satu-satu dulu nggak apa-apa. Ya.
Oke, kumpul nak. Iya, oke. Oke. Oke, sini. Sudah? Sudah kumpul semua? Satu lagi, oke, satu lagi nggak apa-apa. Ya tunggu, aman. Tulis namanya Kak. Sudah? Oke, karena kalian sudah mengumpulkan tugas ini nak, sekarang terima kasih anak-anakku, ibu sudah menerima hasil evaluasi kalian. Sekarang ibu ingin ice breaking. Oke, ice breakingnya tidak tepuk semangat lagi, biar kalian semangat. Ice breakingnya silakan berdiri terlebih dahulu. Mati nih nak. Enggak nak, sabar ya. Ya Allah. Mati ya. Balik deh. Lalam. Tunggu ya nak, sabar ya. Sensei. Oke, ikuti hari ini kita akan melakukan ice breaking. Oke. 1, 2, 3. Ikuti anak gerakannya. Ini agak lebih cepat nih nak. Lebih cepat lagi nak. Cepat lagi ya. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Hadap.
geli keren. Lebih cepat lagi nih nak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian. Oke. Ice breaking telah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya. Sudah semangat? Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Ibu ingin bertanya tentang perasaan dan pengalaman kalian hari ini. Ibu ingin bertanya dengan kalian, bagaimana perasaan kalian tentang belajar hari ini? Senang? Senang, Mas. Bagus sekali. Ibu ingin menanyakan lagi, bagian mana yang paling sulit kalian pahami? Ada bagian sulit yang kalian pahami, nak? Nggak ada? Sudah paham semua? Oke, jadi kalau yang kurang paham juga nanti boleh ditanyakan sama Ibu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa saja yang sudah anak-anakku pelajari hari ini? Tentang produksi, Iya. distribusi, Iya. konsumsi. Konsumsi dan kebutuhan manusia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, nak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah bersemangat. Sekarang kegiatan penutup ini, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tentang tugas mandiri kita tadi, nak. Jika nilai kalian itu di atas KKTP, kalian nanti akan mengikuti pengayaan agar kalian bisa mendalami lagi tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi kalau nanti nilai anak-anakku sekalian ada yang di bawah KKTP, nanti kalian akan Ibu suruh untuk melakukan remedial. Oke anak-anakku sekalian, karena kalian sudah paham dan memahami tentang materi hari ini, sekarang Ibu ingin kalian semua menarik kesimpulan. Kita akan menarik kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ya, kita akan menarik kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Oke, ada yang bisa mengatakan kesimpulan hari ini tentang apa, nak? Ya, tentang apa, Bang? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, Mm-mm. distribusi, dan Oke. konsumsi, Bu. Iya, betul. Kesimpulan bersama, Ya, kesimpulan bersamanya kita apa itu? kegiatan ekonomi adalah segala hal kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk dengan demikian. Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan tentang materi hari ini adalah kegiatan ekonomi itu sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Jadi kegiatan ekonomi tadi dibagi menjadi Ya. Oke, 3 apa saja? Kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan jadi produksi, distribusi, dan konsumsi ini sangat berperan penting ya, nak. Kalau produksi tadi mengelola atau membuat barangnya tadi, lalu distribusi menyalurkannya kepada kita, ataupun distribusi bisa disebut dengan yang mengantar atau penjual. Baru konsumsi disebut dengan kita yang memakai ataupun yang membeli. Oke, itu disebut dengan kita yang memakai atau yang membeli. Oke, anak-anakku sekalian, karena pelajaran akan selesai, Ibu ingin menutup pelajaran dengan kalian itu mempelajari materi minggu yang akan datang. Kita akan mempelajari materi minggu yang akan datang. Sekarang kalian buka buku. Jadi minggu yang akan datang tolong kalian tulis di buku. Ya, dibuka buku. Oke, tulis. Oke, kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Materi berikutnya adalah permintaan. Oke, kalian tulis dulu, nak. Tulis dulu. Tulis di buku. Tentang apa tadi?
Permintaan dan penawaran. Oke, ditulis dulu di buku. Oke, sudah kalian tulis materi selanjutnya tentang permintaan dan penawaran. Sekarang anak-anakku sekalian, karena materi kita itu tentang permintaan dan penawaran, ibu ingin kalian memahami belajar di rumah tentang materi yang akan datang nanti, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Jadi nanti kalian bisa mencari di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Setelah pulang sekolah nanti kalian bisa mencari nanti apa yang kalian dapatkan tentang penawaran dan permintaan itu akan kita bahas di minggu akan datang. Oke anak-anakku, sekarang untuk menutup ini ibu akan melakukan ice breaking 1 kali lagi. Oke, ice breaking penuh. Ice breakingnya gampang sekali anak-anakku, seperti ini, nanti kalian ikuti. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, bisa? Oke, kita lakukan untuk melakukan ice breaking penutup. Oke anak-anakku, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Sekali digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, gimana? Oke, tepuk tangan. Bagus sekali anak-anakku. Kalian sudah the best sekali. Oke. Karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu ingin, karena kita tadi membukanya dengan doa, lalu sekarang kita menutupnya dengan doa. Ya anakku, karena pelajaran kita sudah selesai. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai, Abang silahkan pimpin doanya. Karena pelajaran kita sudah selesai. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, karena doa sudah selesai, maka selesai pulalah kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum selesai, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang rapi akan keluar duluan. Oke, Ibu tutup ya. Siapa yang rapi akan keluar duluan untuk keluar main-main. Dan capek kan? Udah, nak masukkan bukunya ke dalam tasnya. Kita mau istirahat kan? Masukkan bukunya ke dalam tasnya. Kita mau istirahat. Oke, sudah? Siap. Oke, masukkan dulu ke bukunya. Itu Bang, jangan ada buku di dalam apa? Iya, nanti kalau bagi yang mau dibawa tasnya keluar main-main boleh, tapi jangan ada buku di atas, nanti hilang kan? Oke, sekarang siapa yang paling rapi akan keluar duluan. Oke, kita keluar sabut-sabut, nggak apa-apa nak. Oke, siapa yang paling rapi ya nak? Ya. Nggak apa-apa, sudah tunggu. Oke, nih kakak boleh keluar. Ya keluar main ya kak. Iya. Oke, abang sana keluar main bang. Oke, ya. Oke, siapa nih? Ini abang nih. Abang ini aja, ya. Oke, abang sana. Ya, abang ini.
Oke, boleh kalau mau dibawa tasnya, mantau ada yang kali. Mana tahu kalian ada. Oke, sabar ya nak. Oke, abang sana. Oke, abang ini. Iya, abang ini. Abang ini. Oke. Kakak ini. Kakak ini. Kakak sana. Sudah? Kakak ini. Is manis sekali. Ya, hati-hati nak. Pelan-pelan. Oke, kakak. Dua. Oke, terima kasih banyak anak-anak semua. Oke, hati-hati ya nak.